Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kerap kali kita ini kalau memuji Tuhan, kita tidak menyadari jalannya. Jadi umpamanya contohnya ya, di dalam pujian ini tadi, kecaplah dan lihat. Jadi ada dua hal yang saudara itu mengecap dan melihat. Tetapi saudara tidak pernah merenungkan bagaimana saya bisa menikmati kecapan itu dan lihat itu. Karena kepengennya saudara itu lain. Coba perhatikan, Anda ini bisa mengecap makanan yang sederhana tapi enak pada waktu kapan? Lapar. Kalau kamu sudah kenyang, dikasih makanan yang enak, bilang apa? Biasa, betul nggak? Jadi jalannya apa? Untuk ngerasain enak, nikmati, jalannya apa? Lapar. Nah, ini yang saudara kerap kali lupakan. Kalau lapar ribut. Padahal kalau kamu sudah tahu untuk enak, lapar dulu. Tapi Tuhan selalu membuatnya begitu. Dibikin lapar supaya bisa menikmati pemberian Tuhan. Alkitab sudah ngomong begini, segala sesuatu tergantung imanmu, betul? Sebab anugerah sudah diberikan, iman ini sudah diberikan. Iman itu anugerah loh. Jadi bukan usaha kamu, bukan. Iman itu anugerah. Nah, kamu nerima, tapi tergantung kamu kembangkan atau tidak. Nah, Tuhan itu kepengen supaya iman kita ini tumbuh, betul lah? Tapi saudara kepengennya tumbuhnya biar bet. Nah itu pengennya nanam besok tumbuh. Ada lagi malah istri saya bilang tanam besok nuai. Itu lebih kilat lagi itu. Ngerti enggak? Loh, padahal saudara nanam, tunggu sampai nanti tidak kelihatan pertumbuhan, terus tahu-tahu muncul, terus tinggi baru Kita kerap kali kalau sudah mengimani sesuatu inginnya cepat-cepat. Jadi segala sesuatu dirangsang supaya cepat. Nah, coba saudara perhatikan. Tapi Tuhan itu tidak begitu, saudara. Hukum alam itu tuh adalah firman Tuhan asalnya. Jadi Tuhan juga menggunakan alam ini sebagai sarana. Sehingga kita kerap kali maunya itu menurut pengertian kita instan semuanya. Udah bisa, saudara. Makanya kerap kali saudara kecewa ikut Tuhan. Imannya tidak tumbuh-tumbuh. Sehingga akhirnya Tuhan membuat satu jalan. Karena Tuhan itu namanya jalan kebenaran dan hidup. Tuhan tahu ini anak tidak bisa tumbuh imannya, ini bantut nih. Caranya bagaimana? Ditekan, dikei masalah, dipencet terus saking kepepet. Akhirnya apa? Tidak ada jalan. Orang yang mau masuk ke kamar, semua jalannya ketutup. Akhirnya menengadah ke atas enggak? Cari jalan ke atas enggak? Itu saudara. Makanya kerap kali bilang, tadi saya barusan ngomong-ngomong sama Yoni. Yoni itu waktu saya dulu datang ke Surabaya pertama tahun 85 ya, 4 ya. Itu Yoni ngerekam, tukang rekam. Dia punya rekaman kaset saya itu kira-kira sekitar 500 judul master. Tapi dia ngerekam, dia dengerin, tapi dia sendiri belum nikmati. Baru belakangan dia bilang, tadi ngomong, Pak, saya kok 15 tahun kemudian baru tahu. 15 tahun kemudian saya dipencet Tuhan sampai segitu, begitu rupa. Akhirnya saya bisa melihat kemuliaan Tuhan. Aku bilang, lah karena Tuhan tahu imanmu tidak tumbuh, dia tidak dipencet. Sebab kamu seperti pohon korma. Pohon korma itu, kalau kamu tanam korma, tidak pernah kalau tanam di Indonesia, tidak pernah ada yang berbuah. Kenapa? Karena tidak bisa nanam. Pikirnya nanam terus langsung tumbuh sendiri. Tidak bisa. Pohon korma itu harus ditanam, atasnya ditimpa sama batu. Dipencet sama batu gede, dia tumbuh ke atas susah, akarnya cari ke bawah, cari air. Nanti tumbuh berbuah.
Kalau tidak dipencet tidak berbuah. Itu persis iman kamu di padang gurun. Jadi saudara harus sadar bahwa Tuhan itu selalu membuat yang terbaik buat saudara. Tapi kalau sedang dipencet, saudara bilang apa? Saudara ngucap syukur enggak kalau dipencet? Hah? Wah bilang, Iren bilang ngucap syukur. Mulutnya ngucap syukur, atine kesel. Kok tidak ditolong-tolong, kok Tuhan ini kok tidak dengar-dengar doa saya. Kenapa? Karena saudara tidak tahu jalannya. Kecaplah dan lihatlah. Berarti saudara harus tahu ada waktu bisa menikmati makanan yang enak itu kapan? Kalau kamu lapar. Lah kalau kamu sekarang sedang dibuat lapar, menderita, tujuannya Tuhan apa? Pasti mau menunjukkan kemuliaannya. Lah kok kamu malah minta gini, menderita sedikit cepat hasilnya gede, ya dah? Nah itu salah. Makanya saya bilang kalau gini, orang kalau sakit sudah kepepet, sakit ini, ya dah? Saya diundang orang sakit, Pak sakit saya ini sudah susah Pak, tidak bisa disembuhkan. Oh, tidak bisa sembuhkan. Nah itu malah beneran. Loh Pak, ya jangan gitu toh Pak. Wong malah sakit tidak bisa disembuhkan, malah beneran piye? Sebabnya kalau kamu masih bisa punya duit, punya dokter, punya pengetahuan, itu tidak cari Tuhan. Belum kepepet toh. Ya dah? Makanya aku bilang itu beneran. Makanya saya paling seneng kalau diundang orang sakit kalau sudah mati. Karena itu pasti kepepet toh. Ya, paling enak gini, Pak tolong doain. Kenapa? Mama saya sudah mau mati. Wah, itu penaknya gini nih, terus ini. Jadi tek mati kowe rak apa-apa, gak apa-apa toh. Rela pisan toh. Wes Pak, daripada gini terus ya susah lah, no ya wes. Nah, itu sudah nyerah. Jadi aku ngomongnya gampang, tapi dek misi anu berang oh ya pos. Lho, kowe manggil aku maksudnya mau apa? Mesti sembuh. Aku bilang, aku ini hamba Tuhan cuma menyalurkan apa yang Tuhan mau. Tapi saya tidak bisa bukan minta sembuhin dong Tuhan, tidak bisa. Aku ini manusia yang seolah-olah itu tidak punya belas kasihan. Aku sampai tanya dewek mbak Tuhan gini, Tuhan aku ini kok tidak seperti orang lain sih Tuhan. Dek orang sakit itu terus sakit, terus doanya itu saya nangis jam-jaman. Aku tuh tidak bisa. Wong istriku dhewe nek sakit ya aku ndak isa, aku dewek nek sakit ya ndak isa gitu. Nangis kok sakit napa ndak? Oh, aku udah sakit, istriku sakit. Ya aku diem aja, Tuhan mau piye? Ini sakitnya kok tambah parah. Oh, dek malah parah, silongkas mati. Ayo karepmu piye? Ndak apa-apa lah, yang penting jiwane slametke lah. Mati ya wis. Toh mati ya masuk surga, ya toh? Lah kenapa pusing? Katanya Alkitab berkata, hidup untuk Yesus, mati untung. Lah kamu mau untung seneng apa susah? Harusnya seneng no. Tapi kenyataan temeh mati takut, susah. Nah itu kan enggak cocok sama Alkitab. Maka dari itu saya orang paling santai sampai Tuhan ngomong. Nah ada mak-mak di rumah sakit Borromeus. Anaknya pirang-pirang sampai bilang, wah ini mak ini produktif sekali. Wah anaknya sak ruangan separuh ruangan ini itu karena di vape penuh. Anak mantu ini penuh. Sarjana lagi, wah aku bilang, wah ini luar biasa mak ini. Tapi kasihan mak ini, dicancang, diikat. Karena apa? Berontak terus karena otaknya kacau. Menurut dokter scanning mati. Cuma tinggal jam-jaman, tidak harian, jam-jaman. Jadi saya diminta mbak temen ini ke sana, saya bilang kasihan dong Pak, kurang jam-jaman ya kok Pak. Wis lah teko, kayak mati yo mati. Ya wis beneran. Jadi saya datang sama Denny. Ya Den, ikut tangan menu. Lihat apa yang Papa lakukan. Dan Tuhan lakukan melalui Papa. Perhatiin, belajar. Jangan pakai pikiran. Oh ya. Yes. Lihat gitu saya lihat loh. Ini orang kok diikat semua keroncalan terus aku nih. Kasihan dong Tuhan kayak gini nih, buat dilepas ke wong mati wae kok aku men. Tuhan bilang dia diikat kuasa gelap. Oh. Lah terus piye? Mbok suruh apa? Lepaskan. Oh ya wes.
Habis gitu terus Denny nyenggol aku, anakku Denny Daniel. Papa, aku lihat, dia itu diikat kok Pak, diikat apa? Ada ular besar ngelilit dari kaki sampai kepala. Terus kepalanya itu, mulutnya itu mau nerekam dia. Ini kepalanya diterkam, ular besar. Oh lah ya pantesan Den, aku bilang gitu. Dia keruncalan kayak gitu tuh karena terikat lah. Cuma Tuhan ngomong aku cuma terikat. Aku ndak lihat ada ular sing lihat kamu itu mengucap syukur. Dapat penglihatan kayak gitu. Aku ndak punya. Aku orangnya dikasih lihat ya percuma kok Tuhan bilang kok. Wong orangnya cuek. Ya wes, lihat gini. Wis itu saya kumpulin semua. Ini emak ini diikat mbek kuasa gelap, jadi aku mau lepaskan ya. Kamu sudah rela semua toh dek mati? Oh rela. Karena memang keadaannya sudah parah Pak. Ya wis beneran. Sembayang. Tapi ternyata tajak sembayang ini motornya udah melotot. Delok pendeta nih kurang ajar. Iki tontonan apa piye aku bilang ngawur tenan. Tapi ya ben lah Tuhan karepmu aku minus. Jadi aku cuma sini. Setan, aku bilang Tuhan Yesus berkata dalam nama Tuhan Yesus kamu lepaskan mak ini, sudah bebaskan, bebas, aku bilang wes. Hanya beberapa kata itu toh. Setan dalam nama Tuhan Yesus lepasin. Nah, saya ngomong begitu, mata saya yang lihat dan mata semua anak cucu itu kebalikan daripada apa yang diharapkan. Saudara kalau berdoa begitu kepengennya piye? Langsung sembuh begitu dah. Itu Tuhan. Ya dah? Kamu kepengennya gitu dah. Itu bukan Tuhan, itu pikiranmu. Sehingga pada waktu saya doakan gitu, wah ini keruncalannya 2 kali lipat sampai tempat tidurnya goyang. Rok. Terus bajunya copot. Sarungnya copot. Wah aku bilang, tutupi ya. Lah ditonton mbek anak cucu bayangin. Kowe bisa ketawa, coba kowe pada waktu itu bingung. Anak cucu itu matanya bunder-bunder malah. Pikirnya gini, aku ngerti, lihat bunder-bundernya itu bukan bunder-bunder kasihan, tapi bunder-bunder marah. Marah sama siapa? Ya aku. Ngundang pendeta orang tambah waras. Tambah keruncalan kayak dipermalukan kayak gini. Mak sampai udo. Tapi karena mereka yang ngundang aku nggak datang dewe, nggak ada wani ngusir loh. Nah terus Denny anakku bilang nyenggol, papa, lu kok tambah ngono? Terus aku bilang Den, justru di sini kamu belajar caranya Tuhan itu bukan cara kamu, pikiran Tuhan bukan pikiran kamu. Oh, lah terus pipa? Ya santai saja. Kamu sudah melakukan bagiannya Tuhan, lakukan. Setelah itu jadinya apa? Jangan terpengaruh oleh apa yang kamu lihat. Lah terus pipa? Ya santai bae tinggal. Lah itu motornya kabeh melotot ngamuk, marah. Benar. Wong hamba Tuhan itu harus sedia dimaki. Yang penting tapi saudara kerap kali apa? Mau membela diri kok Tuhan. Kenapa kok bela diri? Karena malu, gengsi. Ini. Lah aku orangnya santai, aku bilang santai wae lah. Tuhan berkata pohon dilihat buahnya. Nah, Tuhan dilihat buahnya itu kan lihat tumbuh, habis itu nunggu bunga baru berbuah toh. Ada waktunya toh. Ya wis, kenapa mbok tunggu nih? Aku bilang, lah terus piye Pak carane gitu tuh? Kenapa kok jadi gitu? Gini. Pada waktu Papa ngusir dalam nama Tuhan Yesus setan keluar, setannya itu tahu bahwa memang benar ada kuasa. Tapi setan mau menggoyahkan percayaku, imanku. Dengan dia berulah seperti itu, nanti kalau saya bilang, loh kok tidak keluar malahan, lalu saya mesti berdoa lagi. Ya toh? Kalau saya berdoa lagi, berarti doa saya yang pertama tadi tidak berlaku. Tak sangkali dewek. Ngerti? Oh gitu. Lah harusnya memang. Lah terus kayak kue ya aku bilang itu. Aku dulu ngono tak tangking meneh. Lah
Mbok tenging meneh ping 10 ora metu, malah kowe diketawai setan. Kenapa? Sebab kowe tidak percaya doamu tadi, betul? Nah, kerap kali kita tidak sadar. Karena apa? Melihat dengan mata jasmani. Nah, tinggal. Nah, salah satu anaknya dokter ini ngantar saya pulang. Aku masuk ke mobil, dia keluar, dia bilang, "Piye, Pak? Sudah." Loh, lah kok tambah ribut? Ya ben toh. Lah, kamu kan manggil saya untuk membebaskan mamahmu. Wis tak bebasno. Lah kok tambah ngono? Itu kan cuma hanya kembange. Loh kembange kok kaya ngono? Wis ben. Wis pulang saya. Pulang. Deni ini ternyata sembayang mbek tanya-tanya terus. Iku piye sih Pak Tuhan? Iki piye bapakku iki piye? Nah. Ternyata saudara tahu itu hari Kamis, hari Sabtu di rumah ada persekutuan. Selesai persekutuan, ada mak mbek anake tinggal nemoni aku. Terima kasih, aku nih loh. Terima kasih apa? Aku ora utang mbek aku. Manggut-manggut, nyembah terima kasih. Loh, makku itu sopo? Aku minum kok terima kasih. Loh, aku sing nggih Kemis mbok doake sing meh mati loh. Hah? Terus anak bilang, "Lah ini itu loh, Om, yang hari Kemis yang didoake sing keroncalan kita semua melotot itu loh." Oh, kowe melotot jengkel toh? Lah sekarang piye? Ternyata kita minta maaf, salah. Salahnya kenapa? Waktu keroncalan gitu, Om kan berangkat pergi. Demikian Om keluar dari pintu, mak itu kayak orang lemes terus tidur terus Om. Besok itu langsung bangun, dia bilang, "Loh aku kok dicancang ini piye toh? Lepasin." "Oh, aku sudah sehat, diperiksa dokter, sembuh sempurna." Jadi kita ini sekarang datang mau ngomong sama Om, ini lo bukti nih. Lah pada waktu kowe tak doake gitu kok kowe keroncalan kok kowe marah kenapa? Lah kita lihat jasmani nih kok ndak tambah waras kok. Tapi kalau Om piji kok malah waras. Lah ya kenapa? Karena setane mau ngaco mbak aku. Tapi karena ndak tak ndak tak perhatike, ndak ada sing merhatikno, isin ndek nene. Melayu. Mae bangun. Ngerti. Maksudnya ngerti. Saudara itu harus belajar. Kalau kamu percaya mbak Tuhan, jangan dinilai dengan pikiran. Tapi saudara selalu percaya nih mbak Tuhan itu ya percaya, tapi pikirannya jalan. Jadi sebetulnya kamu percaya sama siapa sebetulnya? Ambek pikiranmu dewek. Jadi Tuhannya siapa? Ya kamu dewek. Kenapa? Karena Tuhan mau batasi. Itu kerap kali juga begitu. Kalau berhadapan dengan orang, didoake tambah orang waras. Lah aku ini, loh, ya bener. Loh, tambah parah kok Pak. Iya bener. Lah kok bener piye? Supaya kamu lihat mujizat. Kalau ndak tambah parah, nanti kamu yang bangga merasa, wah doa dalam nama Yesus langsung sembuh. Ya dah. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan bukan nama kamu. Oh. Jadi Tuhan yang berkarya. Iya, suka meh disembuhke sekarang besok lusa masa bodoh. Itu urusannya Tuhan, hak dia. Aku bilang, maka jangan membatasi kuasa Allah. Dan kamu bagian kita, kalau kamu sudah percaya, berdoa, sudah yakin doamu didengar. Ya sudah. Tuhan pasti bertindak. Ya, kapan? Sak sukae. Hak Tuhan. Hari ini, lusa, besok sukae. Tapi pada saatnya kamu pasti menuai. Itu Tuhan. Nah itu namanya saya katakan ini kenapa? Kita belajar percaya. Itu yang dinamakan belajar percaya. Itu mengalami mujizat, mengalami proses, mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayo kita buka coba. Cuma ini kita lihat. Dan kita kerap kali punya pikiran yang salah tentang hal Tuhan. Coba kita lihat. Di dalam Sakaria pasal yang ke-8. Kitab Sakaria perjanjian lama yang terakhir itu kalau ya. Belum terakhir, sebelumnya Maleakhi. Kitab Nabi Sakaria pasal yang ke-8 mulai ayat 9, 10, 11 dan 12. Coba kita perhatikan, kita simak sebab
Tuhan mengatakan ini berikan kepada anak-anakku karena aku mau mereka mengetahui hal ini. Tuhan berkata begitu. Sakaria pasal 8 ayat 9 mulai ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi, sebab dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Aneh enggak? Jadi kalau kamu mengalami pertengkaran apa itu kadang-kadang disebabkan karena siapa? Alkitab ini yang menyebabkan siapa? Tuhan. Tuhan yang membuat orang itu bertengkar. Kenapa? Karena dosa kamu meninggalkan Tuhan. Itu teguran. Contohnya, salah satu contoh yang sederhana. Saya sama istri saya. Kalau doa saya tiap harinya itu kurang, saya gampang emosi. Nah, kalau saya gampang emosi, istri saya langsung ngomong gini, kurang sembahyang. Nah, itu teguran toh, peringatan. Jadi kalau saudara hubunganmu dengan Tuhan mulai kendor, kurang, maka cover perlindunganmu, bentengmu ini tipis. Sehingga apa yang orang lain ngomong, apa yang kamu ngomong kerap kali salah ngerti, nangkepnya itu salah. Nah, itu bukan berarti Tuhan seneng kamu bertengkar. Tidak. Tapi Tuhan memberikan itu sebagai alarm supaya kamu sadar. Tapi orang manusia Kristen aneh. Kalau sudah mulai gengsinya kesinggung, tambah diterus-terus ke. Padahal itu ingat peringatan Tuhan. Tuhan berkata di sini, aku yang menyebabkan pertengkaran, tetapi sekarang kata Tuhan, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur apa? Damai sejahtera. Nah, saudara perhatikan ayat ini tadi berkata, pada waktu mulai dasar bait suci didirikan, itu hal ini mulai Tuhan bekerja. Ini adalah siapa bait suci itu? Saudara ini bait suci. Kalau sebelumnya itu saudara itu rezeki kurang segalanya kok serba susah, kemudian kamu sudah mulai membangun bait suci, berarti menyerahkan hidupmu untuk Tuhan. Tuhan mulai bertindak. Kalau dulu gampang bertengkar gini-gini, Tuhan mulai bertindak. Nah, dan bukan pertengkaran lagi, tetapi ditaburkan damai sejahtera. Nah, lalu rahasianya apa? Rahasianya sekarang apa? Bagaimana untuk bisa mencapai hal itu? Tuhan sudah menaburkan damai sejahtera, tapi untuk supaya ini tumbuh subur dan bisa dinikmati oleh kita, setiap firman Tuhan itu apa rahasianya? Nah, rahasianya cuma gini. Saya kemarin katakan, saudara, engkau sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Jadi jangan bikin hukum lagi. Tapi bukan berarti engkau hidup di dalam perjanjian baru ini tidak ada hukum. Ada perintah Tuhan yang baru, yaitu apa? Hiduplah di dalam kasih satu kepada yang lain. Perintah baru yang aku berikan, kasihilah padamu satu kepada yang lain. Lalu yang kedua apa? Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Nurut. Nah, sekarang saya tanya, kasih itu apa?
Nah, ini ngomong kasih itu panjang sabar, lemah lembut, damai sejahtera, tidak cemburu, gitu toh? Jangan salah ngerti. Itu adalah buahnya kasih. Itu bukan kasih. Buahnya kasih. Jadi kalau kamu tuh menjalankan kasih, nanti akhirnya berbuahnya sabar, sukacita, damai sejahtera, tidak cemburu. Lah, kasih itu apa? Bukan di dalam suratnya Yohanes, surat Rasul Yohanes yang kedua. Setelah baca kamu nanti tahulah. Jadi dibaca, dimengerti, terus kamu nerima, terus masukkan dalam hati. Surat Yohanes yang kedua, cuma satu fatsal itu, ayat yang ke-6. Ayo semua baca yang keras. Terus nanti kamu ngambil konklusi, kesimpulan, apa itu kasih. Ya, 1, 2, 3. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi kasih itu apa? Nurut perintah. Perintah siapa? Yesus. Jadi kalau ditanya, kamu bilang kasih. Apa itu? Nurut perintah. Jangan bilang kasih, sabar, sukacita. Oh, itu buahnya. Jadi durian, buah durian kita nikmati. Tapi buah durian ini keluar dari pohon durian. Pohon durian bukan buah. Demikian kasih. Kasih itu nurut perintah. Hasilnya buah kasih itu sukacita, damai sejahtera, segala macam. Itu buah roh. Kasih itu tadi. Sebab Allah itu kasih. Nah, sekarang kalau saudara sudah tahu bahwa kasih itu nurut perintah. Nah, perintah yang mana? Nah, ingat tadi di bawahnya dikatakan kamu harus hidup di dalam kasih. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 dan 10. 10-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ngerti? Sekarang ngerti toh? Ngerti apa enggak? Ngerti toh? Nah, kalau kamu sudah ngerti, sekarang kalau kamu mau hidup mempunyai sukacita di dalam Tuhan yang penuh, itu apa? Nuruti setiap perintah Tuhan. Lah, kalau nuruti perintah Tuhan, berarti kalau kamu punya masalah, punya kesukaran, punya segala kesulitan, kamu apa? Kok serahin Tuhan meneh? Nanti sukacita. Ada urutan nih. Kalau kamu menuruti perintah Tuhan, lalu kamu sekarang mau nurut toh, mau hidup di dalam kasih toh. Nah, kamu punya masalah. Apa yang kamu harus lakukan? Tanya Tuhan. Ora takon piye? Urut-urutannya kan kamu punya masalah. Lah terus kamu mau nuruti perintah. Lah perintahnya udah ngomong. Lah kowe gak tanya. Lah gak tanya ya metu-metu. Nggak keluar. Kamu bilang, ya wis serahin Tuhan. Loh, lah serahin Tuhan ya Tuhan bilang, loh, tugas bagianmu itu kamu melakukan perintah. Lah perintahnya belum metu. Belum metu karena kue belum tanya. Kue sudah mau serahke. Habis itu kue masa bodoh. Berarti salah.
Tidak tekan-tekan. Ngerti? Urutannya kamu tanya, Tuhan aku kok punya masalah ini? Pasti engkau itu punya maksud. Entah negor, entah supaya aku meningkat. Contohnya Ayub. Ayub suci, kudus, saleh. Tapi dikasih masalah sama Tuhan. Karena Tuhan mau meningkatkan berkat-berkat dan pengenalan dia akan Allahnya maju. Diberi masalah. Jangan kalau kamu diberi masalah bilang, salahku di mana ya? Nah, biasanya kalau kamu punya masalah, cepat-cepat mau keluar dari masalah. Nah, karena apa? Tidak mau susah. Padahal susah itu diperlukan. Jadi sekarang kalau ada kesusahan mau enggak? Ngomongnya mau. Atine moh lah itu kapan percayamu mbek Tuhan. Gak bisa saudara, kamu itu harus, saya terus terang kalau sakit kalau apa tuh, enggak pernah tanya istri saya enggak pernah gerutu bilang, aduh ini salahku apa, enggak, saya diem saja bilang, Tuhan, engkau tuh pasti punya maksud ini. Sebab tidak mungkin kau biarkan aku menanggung derita begini tanpa maksud. Nah, kalau sudah tanya gitu, lalu gini, Tuhan Roh Kudus, di dalam firman Tuhan engkau penolongku. Engkau akan menuntun aku dalam seluruh kebenaran. Engkau akan mengingatkan aku. Engkau akan memimpin aku. Engkau akan mengajar aku. Nah, tolong dong sekarang.